Ini seperti apa Pak setelah akhirnya melapor ke, Puspom TNI mengenai atau adanya keterkaitan dengan, TNI AD ini? Iya, eee, kami dari tim hukum ya, tim hukum keluarga, eee, yang bukan, eee, tim hukum ada tim hukum satu lagi, kalau saya tidak salah itu dari LBH Medan, yang mendampingi kepentingan daripada anak perempuan dari si korban Mhm. yang bernama Eva Pasaribu. Jadi yang melakukan pelaporan ke, Puspom, TNI itu adalah, Eva didampingi oleh LBH. Sedang kami adalah, penasehat hukum dari keluarga yang lain yaitu, adik-adik dan ibu kandung si, almarhum Riko Sampurna Pasaribu, begitu. Begitu, Mbak. Mhm, oke Oke. oke. Kenapa tidak Selanjutnya kami disatukan pada saja, hari Pak, Sabtu untuk yang lalu sama-sama, menemukan begitu apa yang ingin dicari oleh pihak keluarga? bagaimana, Mbak? Kenapa tidak bersama-sama saja, Pak, Halo? bergabung untuk menemukan sebetulnya apa yang terjadi? Iya, nanti mungkin di jalan nanti, di dalam perjalanan kita akan bergabung, kita juga tetap berkoordinasi bersama-sama dengan rekan-rekan dari LBH Medan, gitu. Jadi, tapi Oke. kami pada hari Sabtu yang lalu di tanggal 13 Juli 2024, kita membuat laporan, laporan polisi baru di Polda Sumatera Utara, yang mana laporan kita yaitu dari adiknya si almarhum Riko Sampurna Pasaribu, yaitu tentang pembunuhan berencana, bahwa kita ada menduga telah terjadi pembunuhan berencana, bukan seperti wacana-wacana, opini-opini, dan saya nggak tahu juga apakah memang berdasarkan laporan di awal itu bahwa pasal 187 yang diterapkan, kita kurang sepakat terhadap penerapan pasal itu, makanya kita eh, dari penguatan Komparan Raja Pasar Ibu Indonesia, ya, kita tim hukumnya itu melakukan langkah-langkah hukum. Makanya di situ kita pada hari Sabtu yang lalu melakukan pelaporan. Jadi kita akan melakukan pendampingan terus terhadap pelapor, yaitu saudara kandung dan ibu daripada korban, untuk kiranya penerapan pasal mulai dari tingkat penyidikan di tingkatan kepolisian sampai nanti putusan pengadilan untuk pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati itu bisa diterapkan. Begitu, Mbak Ana dan Mbak Wena. Oke. Pak Andries, adakah bukti-bukti yang kemudian sudah dikumpulkan Iya, Mbak. oleh pihak kuasa hukum berkaitan dengan hal ini? Karena yang memang yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian ini ada 3 orang tersangka dan informasinya memang masih dicari lagi 1 orang tersangka. Iya, pada waktu itu kita sudah menghadirkan ada bukti, rekaman rekaman daripada live pada waktu itu yang dari media sosial ya tentang terjadi kebakaran. Kemudian kita telah menghadirkan saksi pada saat kita melapor di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Kemudian dalam hal ini kita akan terus, terlibat dalam ini. Makanya, adiknya adiknya dan kemudian saudara kandung daripada si korban itu melaporkan kepada Polda Sumatera Utara agar dilibatkan dan terlibat dalam kasus ini supaya ini kita bisa memberikan sumbangsi nantinya dan kita bisa melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses ini gitu. Jadi makanya tadi Mhm. LBH dengan LBH yang melakukan pelaporan-pelaporan seperti tadi, kita juga ada melakukan di sini yang mana juga bahwa legal standing saudara daripada korban itu ada sebagai adik dan sebagai ibu dari si korban yang melaporkan. Jadi kita akan melakukan pengawalan terhadap kasus. Jangan ada situasi dengan menutup ini laporan dengan tidak membuka ini selebar-lebarnya. Dan sampai hari ini kan kita lihat tadi hanya sebatas bahwa mereka hanya dibayar 1 juta gitu, si eksekutor oleh si yang menyuruh melakukan, si otak pelaku kata kata humas dari Mabes Polri tadi gitu. Tapi belum ada menerangkan sampai hari ini ya tentang motifnya. Jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyikan di sini. Jadi kita makanya dari pengacara keluarga, dari penasihat hukum keluarga, mempersoalkan itu harusnya itu secepat mungkin. Jadi jangan sampai terjadi nantinya, ya terjadinya opini-opini yang nggak jelas, yang liar kan. Harusnya Polda Sumatera Utara harus tegas sesegera mungkin untuk menyatakan apa motifnya gitu.
Begitu. Jadi kita tetap meminta Mhm. bahwa ini harus dihukum mati nih para pelaku-pelaku. Karena ini sudah perbuatan-perbuatan yang sangat biadab yang harus dihentikan, yang harus diberikan efek jerah. Jangan sampai ini perbuatan ini diamini dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah di negara kita ini. Ya, bagaimana nasib dari kawan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, kemudian aktivis-aktivis pembela-pembela kebenaran nantinya dalam bersuara jika dilakukan pembungkaman seperti ini, itu sudah sangat kita khawatirkan. Jadi jangan ditutupi. Ini sudah menjadi persoalan nasional. Ini mencakup hampir semua profesi, apalagi profesi-profesi yang memang dimintakan untuk suara lantang dalam memberikan kebenaran gitu. Jadi kita akan melakukan pengawalan terus ini sampai putusan hukuman mati itu harus diterapkan bagi para pelaku. Dan juga bagaimana juga pihak kepolisian selaku yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap ini seterbuka-terbukanya untuk mencari siapa-siapa lagi. Jika yang 3 orang yang sudah tertangkap itu ya, yang sudah ditahan itu merasa bahwa dia bukan tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka dia harus menyebutkan siapa yang lebih pantas untuk dihukum mati gitu. Siapa orang-orang yang menyuruh mereka yang sebenarnya yang menjadi otak pelaku gitu. Makanya teriakan-teriakan untuk dilakukannya penerapan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati itu akan selalu kita kumandangkan gitu. Begitu Mbak Ana dan Baik, Pak Ben. baik Pak Andries, walaupun memang berbeda ya laporan yang kemudian dilayangkan oleh LBH Yogyakarta bersama dengan yang namanya Mbak Eva begitu. Tapi mungkin Pak Andries juga sudah mendapatkan informasi LBH mengenai Medan, sorry, pelaporan yang LBH Medan Pak. dilakukan begitu. LBH LBH Medan Medan, maksud bukan saya. LBH Yogyakarta. LBH Medan, oke. Ya, Iya. ini apa Pak kemudian mendasari bahwa adanya dugaan gitu keterlibatan dari oknum ataupun anggota TNI AD seperti yang dilaporkan Pak Andries? Saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan. Ya, tentang itu saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan media cetak, media elektronik, ya, media sosial, begitu Mbak, bahwa adanya korban yaitu Riko Sampurna Pasaribu ada memberitakan tentang terjadinya dugaan ada oknum daripada tentara yang diduga yang dipermasalahkan oleh si korban sehingga si oknum tentara ini tadi dikatakan akhirnya melakukan tindakan melakukan seperti itu kira-kira begitu. Tapi itu belum kami dalami ya, itu belum kami dalami karena cerita itu masih saya dapat dari pemberitaan dari media-media gitu. Secara fakta hukumnya kami belum sampai ke sana dan kami nantinya akan sampai ke sana. Akan ada nanti dibentuk tim yang akan membantu investigasi terhadap kasus ini gitu supaya lebih terbuka lagi. Baik. Gitu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andries Salihoran sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Andries.